Perhatian ya. Bisa lanjutkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan ya i'tiqad al-Imam Al-Bukhari fi jama'atin fi ma rawa an jama'atin minas salafi, yang merupakan pokok-pokok akidah Ahlussunnah yang telah disepakati. Poin yang berikutnya, poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, Al-Imam Bukhari beliau mengatakan ya, seruan atau perintah untuk berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa malah dibuka itu? Hah? Hah? Al-Imam Bukhari membawakan ya perintah untuk berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wa yahuthuna ala ma kana alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa atba'uhu. Mereka para ulama Ahlus Sunnah yang mengajak untuk berpegang dengan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya, yakni berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya. Liqaulihi ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Beliau bawakan ya dalilnya ayat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus tersebut, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya, dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian diberikan wasiat kepada kalian ya agar kalian bertakwa. Ya, bab ini erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya babun nahyi 'anil bid'ah, larangan dari bid'ah. Bab ini babut tamassuki bis sunnah, bab berpegang dengan sunnah. Itu dua hal yang saling beriringan. Ya, dua hal yang saling beriringan bersamaan. Yang Allah Subhanahu wa taala yang mewasiatkan wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Ya, para ulama memiliki dua penafsiran tapi ini tidak berbeda. Ya, ini mimbab ikhtilafut tanawu'i fit tafsir. Sebagian ulama katakan sirati al-Qur'an. Jalanku ini yakni Al-Qur'an. Loh, sunnahnya mana? Ya sudah otomatis sunnah, karena di Quran perintah taat kepada Rasulullah berapa kali? Ada nggak perintah taat kepada Rasulullah? Banyak. Dengan berpegang dengan Quran otomatis ada perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, otomatis dia telah taat kepada Allah. Amat banyak ya perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua, al-Islam, ya, sirati yakni ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam yang benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya. Mustaqiman, mustawi, la wijaja fihi, jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Ya, dan itu diperintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Fattabi'uh dengan fi'il amr, al aslu fil amri lil wujub,
hukum asal fi'il amr wajib, ditambah lagi hukum asal fi'il amr saja sudah wajib, ditambah nahyus sharih an diddihi, larangan tegas dari lawannya. Selanjutnya larangan tegas dari lawannya. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Larangan dari lawannya. Maka ini sudah tidak ragu lagi akan kewajibannya. Wa la tattabi'us subul. Yang Al-Imam At-Tabari beliau bawakan ya ikhtilaf ulama tafsir apa maksud dari subul, jalan-jalan yang banyak. Subul jam'u sabil, jamak dari sabil ya. Jalan-jalan yang banyak ini apa maksudnya? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la tattabi'u ad-dhalalat, jangan kalian ikuti kesesatan-kesesatan, jangan ikuti kesesatan-kesesatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari Mujahid, al-bid'u wasyubuhat. As-subul diriwayatkan dari Mujahid, subhanallah ya. Mujahid murid Abdullah bin Abbas. As-subul al-bid'u wasyubuhat, bid'ah dan syubhat ya, diriwayatkan dari Mujahid ya. Maka kemudian dijelaskan kembali oleh Al-Imam At-Tabari, la tasluku tariqan siwahu, jangan kalian ikuti jalan selain jalan Nabi SAW. Wala tarkabu manhajan ghairahu, jangan ikuti manhaj selain manhaj Nabi SAW. Wala tabtaghu dinan khilafahu, jangan ikuti agama selain agama Nabi SAW. Minal yahudiyyati wal nasraniyati wal majusiyyati wa ibadatil awthani wa ghairi dzalika minal milal fa innaha bid'un wa dhalalat. Jangan ikuti agama-agama yang lain, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, syirik ya, jelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, digabungkan dengan tafsir Ibnu Atiyah yang sebelumnya tadi. Selain kesesatan berupa agama di luar Islam, dan tafsiran sebagian salaf mencakup kullu bid'ain wa syubhatin wa dhalalatin, semua macam bid'ah, syubhat dan kesesatan. Itu jalan-jalan yang lain, itu jalan-jalan yang lain yang di hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW gambarkan garis, lalu garis-garis kanan kiri, ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, di atas jalan-jalan yang lain ada syaitan menyuruh kepada jalan tersebut ya, menyuruh kepada jalan tersebut ya. Dan ini sekaligus menegaskan perintah taat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah beliau. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, nazartu fil mushaf fawajadtu ta'atar rasul fi 33 mawdi'a. Saya buka mushaf, perintah taat kepada Rasulullah SAW 33 kali. 33 kali perintah taat kepada Rasulullah SAW. Kalau ada perintah wajib satu kali saja, sebenarnya sudah cukup menunjukkan wajib. Ketika ada tikrar, pengulangan terus, perintah terus, itu menegaskan, ya, menegaskan lagi. Makanya di Quran paling banyak perintah tauhid, ya, adalah tentang tauhid paling banyak, larangan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena itu memegang posisi dan peranan yang paling penting. Ya, di antara juga taat kepada Rasulullah SAW. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Sebagaimana saya isyaratkan, bab ini berhubungan dengan bab yang sebelumnya, larangan dari bid'ah dan mengikuti kesesatan. Apa akibatnya kalau kalian mengikuti jalan yang lain? Allah jelaskan akibatnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Pak Revi, fa maknanya apa, Pak? Fa. Hah? Kalau terjemahan ya maka, tapi saya mau yang bahasa Arab ini. Kita bahasa Arab dong. Katanya nahwunya ada jauh nih sama Ustaz Tambun nih. Gimana nih? Hah? Fa harful atfi. Harful atf litartibi ma'at ta'qib. Fungsi fa itu tertib.
tartibnya cepat, langsung. Apa langsungnya? Tafarraqu bikum an sabili, langsung berpecah belah. Udah ada menyimpang pasti langsung berpecah belah, nggak usah nunggu lama. Kalau ada yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW pasti langsung berpecah belah, tidak usah tempo lama. Beda kalau harful atafnya dengan thumma. Thumma itu at-tartib ma'at tarakhi, masih agak jauh, ada kemungkinan agak jauh ya. Kalau fa at-tartib ma'a ta'qib, langsung segera, pasti kalian berpecah belah. Begitu ada yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin bisa tutup aja ya, kayak agak bersih kalau di ini. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian berpecah belah dari jalan satu yang lurus tadi. Dan mengikuti sunnah bukan hanya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari tegaskan, ya, ala makana alaihi Nabi SAW wa atba'uhu. Ada perintah juga mengikuti pengikutnya Nabi SAW. Pengikutnya Nabi SAW para sahabat, ya, adalah para sahabat. Yang perintah mengikuti para sahabat. Sebagaimana sudah kita ya tegaskan dalilnya, ya, ayat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum. Kalau mau mencari ridha Allah, penuhi syaratnya, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, ya, ittiba kepada para sahabat, ya, dengan baik, dengan ihsan. Ihsan itu biitqan, dengan sebaik-baiknya. Ya, maka juga ada perintah kepada mengikuti sunnahnya para sahabat. Ya. Sebagaimana jelaskan ya oleh Imam Syaukani, walladzina tabauhum bi ihsan humul mutaakhiruna anhum minas sahabah. Itu perintah ittiba sekaligus untuk mutaakhirin sahabat. Kan bagian awalnya pujian kepada sabiqun al-awwalun. Bagian yang mutaakhirin belum masuk di bagian awal ayat, belum masuk. Mutaakhirin sahabat bagaimana? Termasuk di walladzina tabauhum bi ihsan. Mutaakhirun sahabat saja diperintah untuk mengikuti yang as-sabiqun, ya, dan itu pun mencakup orang-orang yang datang setelahnya. Faman ba'dahum ila yaumil qiyamah, kata Imam Syaukani, mencakup mutaakhirunnya sahabat sekaligus orang-orang yang datang setelahnya. Ya, orang-orang yang datang setelahnya diperintahkan juga untuk ittiba kepada para sahabat. Ya. Dalil itu perintah ittiba Nabi. Dalil ini perintah ittiba sahabat. Bukan hanya itu saja. Bahkan di ayat yang lain Allah ancam. Ya, Allah ancam neraka bagi yang menyelisihi, bagi yang menyimpang. Ya, sebagaimana ayat yang sudah ma'ruf di ayat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiq, musyaqqaqah atau syiqaq, fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Syiq, musyaqqaqah, anta fi syiq wa huwa fi syiqqin akhar, itu secara bahasa. Anta fi syiq, Nabi SAW di sisi ini, antum malah di sisi yang lain. Itu musyaqqaqah secara bahasa. Syiqaq, menyelisihi, menyimpang, beda jalan, ya, dari kata tersebut secara bahasa. Wa may yushaqiqir rasul, menyelisihi, menyimpang dari Nabi SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti bukannya jalan kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin ketika ayat ini turun, jalan para sahabat, ya, jalan para sahabat. Nanti kita ada faidah usul fiqh nanti kalau diakhirkan, semoga ingat ya. Ada faidah usul fiqh terkait ayat ini, ijma' dan qaul sahabi. Ya, tidak boleh menyelisihi juga jalan para sahabat. Apa bukti tidak bolehnya? Haramnya Allah ancam dengan neraka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, Allah ancam dengan masuk neraka jahannam.
ya ancaman bagi yang menyelisihi Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Imam Bukhari bisa dilihat di bagian hasyiahnya, catatan kaki Syekhuna Syekh Muhammad Ziyad At-Tuqlah, beliau melengkapi dari tabwibnya Imam Al-Bukhari. Ya, qala Al-Bukhari fi sahihihi babul iqtida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ya ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, di antara bagian doa ibadur rahman, ya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami lil muttaqin imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun ini ada ya 2 atau 3 penafsiran, saya agak lupa. Ya. Tapi penafsirannya di antaranya penafsiran sebagian salaf, a'immatan naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Apa maksudnya? Jadikan kami imam bagi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, naqtadi biman qablana, kitanya dulu iktida dulu, ittiba dulu dengan orang sebelumnya, dengan para salafus saleh. Kitanya ittiba dulu. Kalau kitanya sudah ittiba, memenuhi syarat, yaqtadi bina man ba'dana, nanti orang datang setelahnya juga mencontoh kita, ya, mencontoh kita, karena ya sesuai dengan yang jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Yang ini asarnya aslinya dari asar Mujahid. Asar Mujahid diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Firyabi dan Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Dan juga Nabi SAW ya mengancam bagi yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku maka akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aba, al-iba, enggan. Sahabat heran, "Mas, siapa yang enggak mau surga?" Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Memang siapa yang enggan? Maka buktinya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Man ata'ani dakhala jannah, yang taat kepada Nabi SAW masuk surga. Wa man asani faqad aba, ya, yang dia durhaka menyisihi Nabi SAW faqad aba, maka dia telah enggan. Alhamdulillah, ingat kaidah usuliyah ya. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan ayat An-Nisa tadi, itu adalah dalil ijma', ya. Qara'tul Qur'an 3 marratin. Imam Syafi'i pernah ditanya, dalil ijma' dari Qur'an ada enggak? Dalil ijma' dari Qur'an. Maka Imam Syafi'i berkata, qara'tul Qur'an 3 marratin. Setiap hari saya baca Qur'an 3 kali khatam. Setiap hari 3 kali khatam. Berapa kali khatam kita nih? Bulannya udah khatam belum nih? Udah khatam belum? Imam Syafi'i sehari 3 kali khatam. Loh, bukannya ada hadis nggak boleh baca Quran kurang dari 3 hari? Hadis itu laisa nahyan mutlaqan. Para ulama memiliki 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa itu nahyun mutlak, mutlak tidak boleh baca kurang dari 3 hari. Sebagian orang memahami larangan baca Quran 3 hari itu nahyun mu'allal, larangan yang ada alasannya. Alasannya apa? La yafqah, tidak paham. Ketika illatnya hilang, maka boleh kurang dari 3 hari. Ketika baca Quran kurang 3 hari, paham, boleh. Paham ini? Ketika baca Qurannya kurang dari 3 hari, paham, boleh. Dan itu diamalkan sebagian salaf, seperti Utsman bin Affan khatam tiap hari, Tamim Ad-Dari khatam tiap hari, Mujahid khatam tiap hari, beberapa tabi'in khatam tiap hari, dan diantaranya Imam Asy-Syafi'i khatam tiap hari. Karena bisa paham, paham, ya. Imam Syafi'i baca Quran setiap hari 3 kali khatam, hatta waqa'tu ala hadhil ayah, sampai saya dapat ayat ini. Ini dalil ijma'. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, menyimpang dari jalan ijma'nya para
sahabat. Ya, tidak boleh menyelisihi ijma. Haram menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma haram. Bahkan bisa kufur, bisa kafir, keluar dari Islam. Kalau Imam Ar-Rafi'i yang menyelisihi ijma kafir mutlaqan. Kalau Imam Nawawi dijabarkan, kalau ijma'nya ma'ruf, hal-hal yang mendasar, maka menyelisih ijma' bisa kafir. Tapi kalau ijma'nya hal-hal yang mendetail, itu tidak sampai kafir. Ya. Ini masalah ijma'. Dari ayat ini juga ada faedah, ya. Ini namanya kalau di ushul fiqh, idza ikhtalafa as-sahaba ila qaulain fala yajuz ihdatsu qaulin jadid. Kalau sahabat sudah khilaf dua pendapat, tidak boleh bawa pendapat baru. Tidak boleh, wah ini pendapat sahabat satu A, satu B, saya maunya C aja. Ini kayaknya dalil ini C. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Paham ini? Itu tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Kan ijtihad, kita pakai Quran, pakai hadis. Ngomongin Quran sendiri. Ijtihad. Kenapa nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau antum bilang yang benar pendapat C, paham sampai sini? Padahal sahabat gak ada yang berpendapat seperti itu. Masalah itu ada di zaman sahabat. Sahabat A, sahabat B. Paham? Berarti semua sahabat salah. Yang benar antum sendiri. Paham ini? Semua sahabat salah semua, tersesat semua, yang betul antum sendiri. Benar nggak kayak begini? Nggak betul, tentu saja. Ya, tidak boleh mengeluarkan pendapat yang baru ketika sahabat sudah khilaf menjadi sekian pendapat dan masalahnya masalah klasik, ya, sudah ada di zaman sahabat. Ya. Tapi kalau membuat pendapat yang sebenarnya cabang dari ini, paham nggak nih? Cabang dari ini. Misalnya apa? Ini pendapatnya A, ini pendapat B, kita C. Sebenarnya itu dari B, tapi diqaid dengan sifat-sifat tertentu. Diqaid dengan sifat-sifat tertentu yang B ini. Atau tafsil, ketika keadaannya ini maka B, ketika keadaan ini maka pendapat sahabat yang A. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak keluar dari pendapat sahabat. Seperti apa? Salafus saleh khilaf tentang wanita hamil dan menyusui. Sebagian salaf, sebagian sahabat qada, ya, qada dikiaskan ke orang sakit. Sebagian sahabat fidyah, termasuk dalam keumuman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat itu tentang orang tua yang dia sudah tua, hamil mirip dengan orang tua. Kenapa? Karena masa lemahnya panjang. Masa lemahnya panjang, berarti sama, ini fidyah. Lalu Imam Syafi'i membuat tafsil, ya, in khafat ala waladiha qada dan fidyah. Kalau takut anaknya, khawatir anak, maka qada dan fidyah. Kalau khawatir dirinya, qada saja, seperti orang sakit, ya. Kalau anak, ya, wallahu alam, itu taujihnya seperti itu Imam Syafi'i, menggabungkan dari tafsilan dari dua pendapat sahabat. Paham ini? Dan itu riwayat dari Imam Ahmad juga, ya, sama seperti Imam Syafi'i. Ya, ini masalah berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari bawakan poin yang ke-8. Poin yang ke-8, wa alla yunazi'al amra ahlahu biqauli Nabi SAW, thalathun la yudhallu alaihinna qalbu imri'in muslimin, ikhlasul amali lillah wa ta'atu wulatil amri wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Thumma akkada fi qawlihi qala ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, ini bab, ya, perintah taat kepada ulil amri. Ya, perintah taat kepada ulil amri sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya, sepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara ini.
sebagaimana Imam Ahmad juga berkata dalam usul sunnah beliau, wa man kharaja ala imamin, ini belum terjemahin ya, wa la yunazil amra alahu, tidak boleh mencabut urusan dari para pemiliknya, mencabut kekuasaan dari para pemiliknya, melakukan kudeta berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, 3 perkara, la yughal atau la yughil, hati seorang muslim tidak akan terbelenggu, tidak akan sakit, akan senantiasa sehat kalau berpegang dengan 3 perkara ini. Ikhlasul amalillah, ikhlas amal karena Allah ya, enggak peduli apa kata manusia, yang penting ikhlas karena Allah. Ta'atu ulatil amri, taat kepada ulil amri, waluzumu jama'atihim, dan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Loh, kenapa diperintahkan bersama jamaah kaum muslimin? Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Kalau bersama jamaah kaum muslimin, ketika ada satu muslim berdoa kebaikan kaum muslimin, maka semua yang bersatu ini terkena doa baik. Terkena doa baik, doanya meliputi dari belakang mereka. Tapi ketika dia memisahkan diri, maka ketika doa baik dia tidak kena doa baik. Ya. Thumma akada fi qawlihi, sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ya. Ini perintah untuk taat ulil amri dan larangan memberontak, larangan mengangkat senjata. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, barang siapa yang khuruj, memberontak kepada imam dari pemimpin kaum muslimin, waqad kana an-nasu ijtama'u alaih, padahal manusia sudah bersatu dengan kepemimpinannya, wa aqarru lahu bil khilafah, dan mengakui dia sebagai khalifah, bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalabah, bagaimanapun caranya si khalifah itu mendapatkan khilafah, apakah dengan keridhaan dari khalifah sebelumnya atau syura, au bil ghalabah, atau memberontak, dia memberontak kepada khalifah yang sebelumnya, seperti Banu Abbasiyah memberontak kepada Bani Umayyah, itu berontak, itu berontak ya. Tapi lihat bagaimana para ulama taat kepada khilafah Abbasiyah. Bil ridha au bil ghalabah faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin, maka orang yang kudeta memberontak ini dia memecahkan tongkat, memecahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athara min Rasulillah SAW, dan menyisi athar-athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-khariju alaihi mata mitatan jahiliyah, jika dia mati dalam keadaan memberontak tersebut, maka itu mati di antara cabang jahiliyah. Wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruju alaihi li ahadin minan nas, tidak boleh qital, memerangi sultan, memerangi penguasa, tidak pula boleh memberontak bagi siapapun juga. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia telah melakukan bid'ah, tidak di atas sunnah dan tidak di atas jalan yang benar. Demikian kata Imam Ahmad bin Hanbal di Ushul Sunnah beliau ya. Dan poin ini ya, sebagaimana tegaskan adalah ya, sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Bukhari di antara beliau bawakan dalilnya. Beliau bawakan dalilnya yang hadis ini ini tidak ada di sahihnya, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di Al-Ummiyah, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Ad-Darimi dalam Musnadnya, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam Sunan mereka. Ya, dan ini ya hadis yang setidaknya sahih li ghairihi. Salasul khisarin la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ya, 3 perkara yang hati seorang muslim la yughal atau la yughil, la yadkhuluhu ghillun, dia tidak terkena belenggu, tidak terkena penyakit. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Bar,
la yakunu qalbul mu'taqidu lahunna ghalila. Hati yang meyakini seperti ini dia tidak akan sakit, tidak akan terkena penyakit. Ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Az-Zamakhsyari, inna hadhihi al-khilala yastaslihu biha al-qulubu, faman tamassaka biha tahura qalbuhu. Zamakhsyari, siapa Zamakhsyari? Ada yang tahu Zamakhsyari? Hah? Ada yang lebih terkenal balaghah sebenarnya. Balaghah. Ahli juga. Orang ahli balaghah pasti ahli nahwu. Mustahil jadi ahli balaghah kalau dia tidak ahli nahwu. Tapi Zamakhsyari bagaimana? Akidahnya bagaimana? Hah? Mu'tazilah. Tapi penjabaran dia betul karena dia ahli bahasa. Penjabaran dia ini betul karena dia ahli bahasa. Apa kata beliau? Perkara ini yastasbihu bihal qulub, itu membuat hati menjadi baik. Bagi yang mengamalkannya, membuat hati menjadi baik, ya, dan berpegang dengannya, tahura qalbuhu minal ghilli wal fasad, hatinya akan suci dari, ya, dengki dan juga kerusakan, ya. Berpegang dengan apa? Ikhlasul amali lillah, ya, ikhlas amal karena Allah, ya, tidak melihat, ya, bagaimana pandangan manusia, ya, sebagaimana sebagian salaf bahwa ikhlas itu idastawa baina madihihi wa dhammihi, kalau ada orang memuji mencela sama saja, ya, memuji mencela sama saja ikhlas. Tapi kalau dia dipuji senang, dicela atau tidak ada memuji tidak senang, nah ini bermasalah. Memang ibadah itu mencari apa? Ya, mencari ridha Allah atau bukan? Ya. Ikhlasul amali lillah wa ta'atu ulatil amri, dan taat kepada ulil amri, ya, sebagaimana beliau bawakan, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Nanti kita jelaskan ayatnya. Wa luzumu jama'atihim, dan senantiasa bersama jamaah, ay muwafaqatul muslimin fil i'tiqad wal amal salih min salatil jumu'ati wal jamaah wa ghairi dzalika. Beribadah bersama-sama kaum muslimin, tidak memisahkan diri, tidak sebagaimana Khawarij, dia misah dari jamaah Ali bin Abi Thalib, ngumpul di tempat sendiri, Harura, ya, bikin tempat sendiri, Harura, memisahkan diri, ya, ini tidak boleh. Ya, adapun, ya, dalil taat kepada ulil amri yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, firman Allah yang sudah ma'ruf, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'u ar-rasul, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ati'unya dihapus, sebenarnya sudah sah secara bahasa Arab. Ati'ullaha war rasulah, itu sebenarnya sudah mafhum. Oh, ini perintah taat kepada Rasulullah. Tapi ternyata Allah ulang perintah taatnya. yakni apa? Mengisyaratkan itu ta'atun mustaqillah, mutlaqah, ketaatan yang juga berdiri sendiri, mutlak, tidak boleh pilih-pilih. Ya, ini semakna dengan ayat An-Nisa tentang ayat waris. Dari sisi ini saja, bukan dari bab taatnya, bukan. Tapi dari sisi ini saja, dari sisi pengulangan. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Diulang tidak? Diulang. Padahal kalau mau diringkas ayatnya, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa', cukup. Cukup itu sebenarnya. Itu sudah mafhum bahwa wanita ada warisnya. Tapi ternyata Allah ulang panjang, menunjukkan apa? Lahunna mirahun mustaqil. Wanita yang ahli waris memiliki bagian khusus. Dia bukan ngikut bagian laki-laki, tidak bisa tercampur bagian laki-laki. Walaupun nanti ada setiap penjabarannya ada lagi nanti asobah, ya. Ada asobah mal ghair, ada asobah bil ghair, dia terkait laki-laki. Ya. Tapi dia punya bagian sendiri. Begitu pula taat kepada Rasulullah SAW, itu ta'atun mutlaqah, taat mutlak. Ya, bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, sudah kita sebutkan, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Taat kepada Rasulullah faqad, sungguh telah taat kepada Allah. Ya, taat yang mutlak.
wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah sudah putuskan, Rasulullah sudah putuskan, enggak boleh pilih-pilih lagi. Tidak boleh pilih lagi bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Sebagian riwayat sebutkan aslinya sebab nuzul ayat itu kisah Zainab binti Jahsh. Nabi SAW perintahkan supaya nikah dengan Zaid maula, bekas budak. Zainab wanita merdeka Quraisy, ya, wanita Quraisyiyah merdeka. Secara nasab nggak sekufu ini sebenarnya, nggak sepupu, tapi Nabi SAW perintahkan Zainab nikah dengan Zaid. Makanya Zainab bertanya, ini amrun amla, ini perintah atau bukan? Kata Nabi, perintah. Ya sudah, nggak bisa pilih-pilih. Zainab nikah dengan Zaid, walaupun ujungnya cerai, tapi nikah, ya, mentaati perintah Nabi SAW. Ya. Perintah taat kepada Nabi SAW ta'atun mutlaqah wa ulil amri minkum. Ketika ulil amri Allah nggak sebut ati'unya, tidak sebut ati'unya, tapi maknanya sudah maklum. Itu maksudnya wa ati'u ulil amri. Tapi kok dihapus? Ini bukan sembarang hapus, ada rahasianya. Ulil amri ta'atuhum laisa ta'atan mutlaqah. Taat ulil amri itu bukan taat mutlak. Enggak semua bilang A kita harus A, enggak semua bilang B kita harus B. Laisa ta'atan mutlaqah. Tapi dia ta'atun muqayyadatun bi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Ketaatannya terikat dengan ketaatan Allah, ketaatan Rasulullah. Kalau perintahnya sesuai taat Allah, taat Rasulullah, maka ikut. Tapi kalau perintahnya itu maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, nggak boleh ikut, haram. Tidak boleh ikut. Laisa ta'atan mutlaqah. Ya. Wa ulil amrinya ini siapa? Ulil amri ini siapakah ulil amri? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan humul umara, mereka para pemimpin, para pemegang kekuasaan. Ya, ini dari tafsir Abu Hurairah. Ya, dari tafsir Abu Hurairah. Dan ada hadis yang menegaskan tentang hal tersebut. Hadis Nabi SAW mengutus pasukan perang. Lalu Nabi SAW pasang satu amir dan perintahkan para sahabat taat kepada amir ini. Ya, taat kepada amir tersebut. Maka al-umara itu mencakup naib-naibnya, bawahan-bawahan penggantinya, wakilnya, turunan bawahnya, itu mencakup, termasuk al-umara. Penafsiran yang kedua, hum ahlul ilmi wal fiqhi. Ahlul ilmi wal fiqhi. Ulil amri para ulama, para fuqaha. Rakyat itu harus taat. Apa maksudnya taat? Taat penjelasan para ulama. Jangan ulama sudah jelasin, antum bikin penjelasan sendiri. Emang antum siapa? Ya, sudah paham tafsirnya belum? Hadisnya bagaimana? Fiqhul hadisnya, bahasa Arab yang bagaimana? Balaghahnya bagaimana? Antum sudah hafal berapa dalil? Bisa menggabungkan antar dalil belum? Usul fikihnya bagaimana? Ilmu untuk memahami dalil sudah kuasai belum? Kalau belum kuasai, jangan sembarangan ngomong. Ya, tapi bertanya kepada ulama. Ya. Ahlul ilmi wal fiqhi. Ini penafsiran banyak salaf, ya. Penafsiran Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Abu Aliyah, Mujahid, ya. Mereka menafsirkan, ya, ahlul ilmi wal fiqhi. Al-Imam At-Tabari lebih menguatkan humul umara. Itu taat kepada para pemimpin pemegang kekuasaan. Al-Imam Ibnu Katsir menggabungkan ulil amri itu amun lil umara'i wa al ulama. Itu umum mencakup para pemimpin dan para ulama. Ya. Kita rakyat, ya, diperintahkan untuk taat kepada mereka. Ya, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wallah alam, itu penafsiran yang tepat, ya, menggabungkan, mencakup umum. Ya, taat kepada ulil amri al-umara wal ulama
diperintahkan untuk taat secara hukum asal, tapi laisa ta'atan mutlaqah. Ketika diperintahkan maksiat bagaimana? Ya, ketika diperintahkan kepada maksiat maka haram untuk taat. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Ya, di hadis yang Nabi SAW ya memasang pemimpin lalu dia memerintahkan untuk masuk ke api, itu dilaporkan oleh Nabi SAW, ya, lau dakhalu lam yakhruju minhu, kalau seandainya itu pada masuk nanti tidak akan keluar, yakni dimasukin neraka juga. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, ini masalah taat kepada ketika diperintahkan maksiat. Sekarang bagaimana ketika pemimpinnya zalim? Pemimpinnya zalim, ada nggak? Ada nggak? Ada, ya. Bahkan di kisah itu, di kisah Ratu Saba, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu ahlaha adillah wa kadzalika kanu yaf'alun. Yang namanya raja, penguasa itu udah biasa zalim. Ya, sudah biasa zalim. Raja ketika dia menguasai negeri pasti orang-orang hebatnya itu dia jadikan orang rendah. Wa kadzalika yaf'alun. Itu udah biasa kayak gitu. Raja, penguasa udah biasa zalim. Paham? Itu wajar. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuasaan. Sekarang bagaimana Ahlus Sunnah ketika pemimpinnya zalim? Ya, apakah taat atau tidak? Ya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, beliau ya ketika mensyarah hadis yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa yaqumu rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi. Nanti ada para pemimpin mereka tidak mengambil petunjukku, tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Maksiat nggak itu? Bagus nggak pemimpin kayak gitu? Ya nggak bagus. Tidak memegang sunnah Nabi SAW, tidak mengambil petunjuk Nabi SAW. Bahkan kata Nabi SAW, rijalun qulubuhum qulubus syayatin, hatinya seperti hati syaitan, fi juthmanil ins, dalam jasad manusia. Ya. Maka hadis ini di hujungnya Nabi SAW perintahkan tasma'u wa tuti' lil amir, tetap mendengar dan taat walaupun modelnya seperti itu. Ya. Al-Imam Syaukani menjelaskan fihi dalilun ala wujubi ta'atil umara wa in balagu fil asfi wal jawri ila darbir ra'iyyah wa akhdhi amwalihim. فيكون هذا مخصصا لعموم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Hadis ini menunjukkan tetap ya taat kepada para pemimpin walaupun begitu zalimnya, begitu bengisnya mereka kepada rakyatnya, mengambil harta rakyatnya. Dan ini mengkhususkan ayat tentang boleh membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu, boleh membalas. Tapi ketika keadaan khusus kepada umara, ya Nabi SAW tidak ya perintahkan atau izinkan untuk membalas. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar membahas apakah pemimpin yang wajib ditaati itu adalah mutlak, baik yang taat atau yang zalim, atau hanya pemimpin yang taat saja. Paham ini? Atau hanya pemimpin yang taat saja. Kalau pemimpin yang saleh kita taat. Kalau pemimpin yang toleh zalim maka kita tidak taat. Ya, itu dibahas oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar juz kelima halaman 16. Ada dua pendapat salafus saleh tentang hal ini. Jumhur salafus saleh bahwasanya tetap wajib taat. Ya, jumhur salafus saleh itu tetap wajib untuk taat. Ya. Ya, dan itu yang kemudian dinukil oleh para ulama di kitab-kitab akidah mereka. Ya. Seperti di Tahawiyah, ya, seperti di Syarh Sunnah juga. Wa injaru, walaupun mereka zalim. Ya.
Ditambah lagi nasnya, hadisnya tegas tadi, pemimpin-pemimpinnya la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Jelas sekali itu bukan pemimpin yang bagus. Ya, dan banyak salafus saleh berpendapat, bahkan kebanyakannya berpendapat seperti itu. Ya, tetap mendengar dan taat. Sebagian kecil salaf, ya, dan ini mazhabnya Abdullah bin Zubair al-Husain dan sebagian ulama Irak, ya, maka itu tidak wajib taat, dan ini pendapat pokoknya Khawarij, ya. Pendapat pokok Khawarij, tidak wajib taat ketika pemimpinnya zalim. Tidak wajib taat ketika pemimpinnya zalim. Dalilnya mana? Dalilnya, ya, ayat tentang Ibrahim. Ya, inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya jadikan engkau wahai Ibrahim imam, pemimpin bagi manusia. Maka Ibrahim meminta doa tambahan. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga minta dijadikan pemimpin. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. La yanalu ahdi, ya, adh-dhalimin. Janjiku ini, yakni sebagai pemimpin, tidak bisa digapai oleh orang-orang zalim. Kalau orang zalim bukan sebagai pemimpin. Paham? Ini istidlal sebagian kecil salafus saleh tersebut, namun dibahas oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. Dan wallahu alam bisa dibilang setelah era tabi'in hampir-hampir salaf itu sepakat. Ya, yang khilaf itu hanya di era tabi'in saja. Khilafnya hanya di era tabi'in saja. Tapi setelah itu hampir-hampir para ulama sepakat, dan mereka maktubkan di kitab-kitab akidah mereka tetap taat walaupun ketika itu pemimpinnya zalim. Bagian dari taat kepada pemimpin nanti ada cabangnya. Apakah boleh memberontak? Ya, dan tentu saja sudah kita sebutkan kitab-kitab akidah salafus saleh, di antara perkataan Imam Ahmad, wala yahillu qitalu sultan. Ya, tidak boleh qital, ya, berperang dengan sultan, penguasa tersebut. Mana dalilnya tidak boleh memerangi penguasa tersebut? Ya, dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunakum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin yang kalian cinta mereka, mereka pun cinta kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kebaikan kalian, kalian pun doakan kebaikan untuk dia. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin, ya, mereka benci kalian, kalian benci mereka, saling benci. Ya, pemimpinnya benci, kenapa? Karena dia pengen zalim terus, rakyatnya benci, ya dizalimi, gimana enggak benci? Ya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Mereka melaknat kalian, kalian pun melaknat mereka. Saling laknat, sudah saling kata-katain, saling cela. Maka sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, afala nudabiduhum bis-sayf?" Munabadah, qital. Ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi saja dengan pedang? Pakai kekerasan, kan ini zalim. Kita pakai pedang saja, memerangi dengan kekerasan. Kata Nabi SAW, La harfu jawab. Jawab dari apa? Jawaban dari pertanyaan. La yajuzu munabadatuhum bis-sayf. Tidak boleh memerangi dengan pedang. Ma aqamu fikumus shalah. Selama masih menegakkan salat. Apa maksudnya menegakkan salat? Ulama ada dua penafsiran. Pertama, merekanya salat dan menegakkan syiar salat di tengah kaum muslimin. Kedua, merekanya masih muslim. Mereka yang masih muslim. Ala tafsir tsani, tafsir kedua, kalau pemimpinnya enggak salat, menurut mazhab Syafi'i dia masih muslim. Paham? Paham nggak nih? Ini bedanya, beda antar mazhab menurut penafsiran. Kalaulah pemimpinnya membiarkan kaum muslim salat, tapi dia enggak salat, kalau mazhab Syafi'i itu masih muslim. Kalau mazhab Ahmad itu kafir. Mazhab Ahmad itu kafir. Selama pemimpinnya itu masih muslim, masih menegakkan sholat, ya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh untuk mengangkat senjata selama masih muslim tersebut.
Bisa dipahami ya? Ya. Wallahu alam ya. Kita mungkin rehat sejenak ya supaya tidak ngantuk dan ada ini ya. Kita istirahat sejenak. Ya, 15 menit insyaallah kita istirahat kemudian nanti lanjutkan. Ya. Bikin kopi aja dulu enak.